Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita akan baca Al-Quran Al-Fatihah. Nah, hari ini kita akan masuk materi baru. Kita akan bicara tentang yang namanya fuzzy logic. Nah, pernah dengar istilah fuzzy logic? Nah, kita akan bahas apa itu fuzzy logic. Nah, fuzzy itu dapat diartikan dengan kabur atau bisa juga disebut dengan tidak jelas. Nah, sehari-hari mungkin kita sering dihadapkan dengan pernyataan yang mungkin bernilai benar atau bernilai salah. Nah, fuzzy logic itu dapat membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, Pak, kenapa kita belajar fuzzy, Pak? Kok kita belajarnya yang nggak jelas gitu? Nah, fuzzy itu bisa menyelesaikan masalah. Bisa menyelesaikan masalah dengan input yang tidak pasti, tidak jelas, atau kebenaran yang parsial. Karena fuzzy masuk ke dalam salah satu soft computing yang sudah pernah kita bahas di pertemuan kedua waktu itu. Nah, fuzzy sendiri sebenarnya sudah mulai tahun 1920-an. Cuma istilah fuzzy logic pertama kali muncul tahun 1965, dikenakan oleh seorang profesor dari University of California, yaitu Profesor Dr. Lotfi Astorzadeh, di mana beliau mengamati bahwa logika komputer konvensional tidak mampu memanipulasi data yang mewakili ide manusia yang subjektif atau yang tidak jelas. Nah, kemudian fuzzy logic itu adalah pendekatan untuk komputasi yang didasarkan pada derajat kebenaran daripada logika boolean, benar atau salah, yang menjadi dasar komputer modern. Nah, kemudian karakteristik dari fuzzy itu apa? Nah, banyak sekali. Pertama, fleksibel dan mampu menerapkan teknik pembelajaran mesin. Yang kedua, meniru logika pemikiran manusia. Yang ketiga, memiliki dua nilai yang memiliki kemungkinan solusi. Kemudian, sangat cocok untuk alasan yang tidak pasti dan tidak tepat. Kemudian, inferensi. Di sini, fuzzy menggunakan metode inferensi untuk menyelesaikan masalah. Membangun fungsi nonlinear. Dan terakhir, harus dibangun oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Nah, kemudian fuzzy logic, arsitektur. Nah, bagaimana arsitektur dari fuzzy itu sendiri? Setidaknya terdapat 4 komponen utama, yaitu disebut dengan pertama fuzzifier atau biasa disebut dengan fuzzifikasi, yang kedua adalah rule atau aturan, kemudian intelligence, di sini adalah inferensi yang kita gunakan, metode untuk menyelesaikan masalahnya, dan terakhir adalah defuzzifier atau defuzzifikasi. Nah, kita coba bahas. Pertama, saya mulai dari fuzzifikasi dulu. Fuzzifikasi membantu mengkonversi input, memungkinkan untuk melakukan konversi angka-angka tegas menjadi set fuzzy. Nah, jadi inputnya kita dapatkan dulu, walaupun inputnya tidak jelas atau kabur, nanti bisa kita proses dengan fuzzy logic. Nah, kemudian rule base atau aturan, berisi semua aturan dan kondisi if then yang ditawarkan oleh para ahli untuk mengendalikan sistem pengambilan keputusan. Kemudian ada inference engine atau intelligence-nya tadi. Nah, membantu menentukan tingkat kecocokan antara input fuzzy dan aturan. Berdasarkan persentase kecocokan, dapat ditentukan aturan mana yang akan diimplementasikan sesuai dengan input yang diberikan. Nah, inferensi ini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan dalam fuzzy. Yang akan kita pelajari semester ini cuma satu saja, yaitu metode fuzzy Tsukamoto yang akan kita bahas. Nah, terakhir ada yang namanya defuzzification atau defuzzifikasi, merubah set fuzzy menjadi nilai tegas kembali. Nah, nanti saya coba jelaskan bagaimana prosesnya. Nah, ada beberapa kelebihan dari fuzzy logic, nanti bisa dibaca sendiri, mudah dan dapat dimengerti, kemudian banyak digunakan untuk komersial, kemudian mampu mengendalikan mesin, kemudian menawarkan solusi yang dapat diterima, kemudian membantu menghadapi ketidakpastian, tidak diperlukan input yang tepat, dapat dimodifikasi dan memberikan solusi paling efektif untuk masalah yang kompleks. Nah, beberapa keuntungan atau kelebihan ini pasti juga punya yang namanya kekurangan. Nah, kekurangan dari fuzzy adalah fuzzy tidak selalu akurat. Hasilnya dianggap berdasarkan asumsi sehingga mungkin tidak bisa diterima secara luas. Kemudian fuzzy tidak memiliki kemampuan pembelajaran mesin seperti jaringan saraf, khususnya untuk pengenalan pola. Kemudian validasi dan verifikasi berbasis pengetahuan fuzzy membutuhkan pengujian dengan perangkat keras. Dan melakukan pengaturan yang tepat, tidak aturan yang kabur,
dan fungsi keanggotaan itu merupakan tugas yang sangat sulit dalam fuzzy logic. Jadi untuk membangun sebuah fuzzy, bagaimana kita melakukan pengaturan yang tepat, membuat aturan-aturan yang kabur, kemudian fungsi keanggotaan itu mungkin agak susah kita lakukan. Nah, kemudian apa dasar dari fuzzy logic? Nah, dasar logika fuzzy itu ada istilah yang namanya yang harus dipahami nih, ada variabel fuzzy, himpunan fuzzy, semesta pembicaraan, domain himpunan fuzzy, dan fungsi keanggotaan. Nah, variabel fuzzy itu apa? Variabel yang dibahas dalam sistem fuzzy. Himpunan fuzzy, kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam variabel fuzzy. Semesta pembicaraan adalah seluruh nilai yang diizinkan untuk dioperasikan dalam variabel fuzzy. Dan domain himpunan fuzzy adalah seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam himpunan fuzzy. Nah, jadi saya berikan penjelasan lebih singkat, lebih simpel saja. Misalnya, contoh, saya mau bahas produksi dengan fuzzy. Nah, produksi itu disebut dengan variabel fuzzy. Nah, kemudian ada himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy yang mana? Produksi meningkat, produksi menurun. Nah, itu disebut dengan himpunan fuzzy. Jadi, produksi adalah variabel fuzzy-nya, produksi meningkat dan produksi menurun itu himpunan fuzzy-nya. Nah, kemudian semesta pembicaraan yang mana? Semesta pembicaraan adalah rentang nilai minimum sampai nilai maksimum dari produksi, dari variabel fuzzy. Contohnya, produksi itu minimumnya 500 unit, maksimumnya 1500 unit. Nah, berarti itu adalah semesta pembicaraan. Kemudian ada domain himpunan fuzzy. Domain himpunan fuzzy itu rentang nilai dari himpunan fuzzy. Berarti produksi meningkat dan produksi menurun. Produksi meningkat itu nilainya dari 1000 sampai 500. Kemudian produksi menurun dari 500 sampai 1000. Nah, itu disebut dengan domain himpunan fuzzy. Nah, kemudian fungsi keanggotaan adalah grafik yang mewakili besar dari derajat keanggotaan berada nilainya antara 0 sampai 1. Derajat keanggotaan dilambangkan dengan mu x biasanya. Nah, kemudian kita bahas tentang yang namanya fungsi keanggotaan dari logika fuzzy. Nah, dalam fungsi keanggotaan ada setidaknya 5 atau 6 kurva yang bisa kita gunakan. Tapi dibangun dari kurva standar, yaitu kurva linear. Kurva linear kita tahu bahwa kurva linear berbentuk garis lurus. Nah, kurva linear ada dua. Ada kurva linear naik dan kurva linear turun. Kurva linear naik berarti naik dari derajat keanggotaan 0 mengarah ke kanan ke atas sampai derajat keanggotaannya 1. Sesuai dengan grafik yang bisa Anda lihat. Berarti A nilai derajat keanggotaannya 0 dan B nilai derajat keanggotaannya 1. Apabila nilai X berada di antara A dan B, berarti mu X atau derajat keanggotaannya adalah itu nilai X dikurang batas bawah atau nilai A dibagi dengan batas atas nilai B dikurang dengan batas bawah nilai A. Oke. Nah, jadi itu kurva linear naik. Sebaliknya ada kurva linear turun, dimulai dari derajat keanggotaan 1 mengarah ke kanan turun sampai derajat keanggotaannya 0. Berarti dari A derajat keanggotaannya 1 dan B derajat keanggotaannya 0. Nah, apabila berada di antara A dan B, maka nilai batas atas dikurang dengan nilai X. Berarti B dikurang dengan X dibagi dengan batas atas dikurang batas bawah. Berarti dibagi dengan B dikurang A. Nah, ini akan menjadi dasar kurva ini untuk kurva-kurva selanjutnya. Nah, contohnya bisa dilihat di sini. Kurva linear naik. Apabila nilainya itu berada di antara 25 adalah batas bawah, 35 adalah batas atas. Berarti kalau ditanyakan 32, berarti nilai X atau nilai 32 dikurang 25 dibagi 35 dikurang 25. Berarti dapat 0,7 derajat keanggotaan untuk nilai 32. Nah, kurva linear turun juga sama. Nilai minimumnya 15, nilai maksimumnya 30. Apabila ditanyakan 20, maka berlaku kurva linear turun. Berarti batas atas 30 kurang 20 dibagi dengan 30 kurang 15. Berarti sama dengan 0,667. Kurva yang kedua adalah kurva segitiga. Nah, kurva segitiga itu adalah gabungan dari kurva linear naik dan kurva linear turun. Nah, jadi apabila nilainya berada di antara A dan B, berarti berlaku
kurva linear naik. Apabila berada di antara B dan C, maka berlaku kurva linear turun. Nah, nanti boleh silahkan dilihat contohnya ada di sini. Nah, kemudian kurva yang ketiga adalah kurva trapesium. Nah, hampir sama dengan kurva segitiga, cuma di kurva trapesium ada titik yang nilainya adalah 1. Contohnya nih, A dan B kurva linear naik. B ke C itu nilainya 1, karena kurvanya datar, di angka derajat keanggotaannya 1. Kemudian dari C dan D itu kurva berlaku kurva linear turun lagi. Nah, konsepnya sama dengan yang sebelumnya. Ini contohnya bisa dipelajari, dilihat sendiri nanti. Nah, kemudian kurva berbentuk bahu. Nah, kurva berbentuk bahu itu kebalikan dari trapesium sebenarnya. Kalau trapesium tadi naik ke atas dulu, kemudian datar baru turun. Nah, kalau di kurva berbentuk bahu, dia datar dulu, turun, kemudian naik, baru datar lagi. Nah, konsepnya sama. Turun dulu, baru naik. Nah, kemudian yang kelima ada kurva berbentuk S atau kurva sigmoid. Nah, kurva sigmoid itu ada 2. Ada sigmoid pertumbuhan, berarti S-nya ke atas. Nah, ada kurva S penyusutan, berarti mengarahnya turun ke bawah. Nah, jadi ini mungkin tidak akan kita pakai, tapi ini akan kepakai nanti kalau seandainya kasus fazi kita sudah mulai kompleks, baru kita pakai. Nah, ini kurva penyusutan. Nah, ada konsep di situ bahwa kalau seandainya kurva S digabung, itu muncul kurva baru, yaitu kurva berbentuk lonceng. Berarti S naik, muncul S pertumbuhan, naik, kemudian turun lagi S penyusutan. Jadi kurvanya akan berbentuk lonceng nantinya. Nah, ini bisa kita gunakan kalau fazi kita sudah mengarah ke fazi yang sangat kompleks. Nah, kemudian terakhir kita bahas tentang operasi himpunan fazi. Nah, untuk himpunan fazi sendiri itu operasinya ada 3. Ada operasi gabungan atau union, operasi irisan atau intersection, dan operasi komplement. Nah, jadi kita mulai. Ini akan berguna apabila rule kita sudah jadi. Karena kenapa? Di dalam rule ada operator yang kita gunakan. Ada if then, itu biasanya ada operator. Operatornya apa? Bisa and atau bisa or atau malah not. Nah, apabila dalam rule kita temukan operator or, berarti kita menggunakan operasi gabungan. Maka fungsi yang bisa kita gunakan adalah fungsi max. Jadi kalau or itu max. Contohnya, misalkan nilai derajat keanggotaan temperatur 45 pada himpunan panas itu adalah 0,6. Berarti saya simpulkan mu panas 45 itu adalah 0,6. Dan nilai keanggotaan 50 pieces per hari pada himpunan produksi naik adalah 0,3. Berarti mu naik 50 adalah 0,3. Nah, pertanyaannya adalah alfa predikat untuk temperatur panas or produksi naik berapa? Nah, di situ operator kita apa? Or kan? Nah, kalau or berarti fungsinya adalah max. Berarti max dari mu panas 45 dan mu naik 50, berarti max dari 0,6 dan 0,3 itu adalah 0,6. Nilai tertinggi dari 0,6 dan 0,3. Nah, itu kalau operator kita or. Bagaimana kalau operator kita n? Nah, kalau operator kita n, kita gunakan min di situ. Nah, berarti min dari mu panas dan mu naik. Min dari 0,6 dan 0,3. Berarti nilai terkecilnya adalah 0,3. Nah, terakhir ada operasi komplement atau operatornya not. Nah, kalau tadi contohnya adalah panas, berarti kalau not panas berarti tidak panas. Nah, apabila mu panas 45 sama dengan 0,6, berapa nilai yang tidak panas? Kalau tidak panas berarti nilai maksimum derajat keanggotaan adalah 1, berarti 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Nah, itu adalah operasi not, operasi komplement dengan operator. Nah, mungkin materinya sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas salah satu metode yang akan kita pelajari, yaitu metode Fuzzy-Tsukamoto. Nah, ada beberapa metode yang bisa kita pelajari di Fuzzy. Ada Tsukamoto, ada Mamdani, ada Sugeno. Kemudian ada metode-metode turunan berikutnya, yaitu metode Fuzzy Tahani, kemudian FMADM,
fuzzy multiple attribute decision making, kemudian ada UNFIS, adaptive neuro, fuzzy inference system, dan lain sebagainya. Banyak fuzzy ini turunannya. Nah, jadi dasarnya saya berikan dulu adalah fuzzy Tsukamoto di pertemuan berikutnya. Saya jelaskan nanti. Nah, mungkin itu saja kita batasi kuliah hari ini. Kita tutup dengan baca Al-Quran. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.